Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini, terutama di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu di bulan suci Ramadan, kita masih melaksanakan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu dan beberapa derajat pula orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan beberapa derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tentu di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menggapai dua hal. Yang pertama adalah ajran azimah, pahala yang berlipat ganda, pahala yang besar, pahala yang kita inginkan, yaitu kebaikan-kebaikan yang begitu besar dan begitu banyak. Yang kedua adalah yang disebut dengan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kedua hal tersebut saling terikat. Jika seseorang yang ingin mendapatkan ganjaran pahala, tentu ia juga ingin mendapatkan ampunan Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang hamba ingin mendapatkan ampunan Allah, sungguh ia juga ingin mendapatkan ganjaran pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah, betapa berbahagianya seseorang yang mengetahui di mana hari ini sampai beberapa hari, beberapa pekan ke depan, yaitu di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan yang luas, seluas langit dan bumi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum," dan bersegeralah menuju ampunan Rabbmu, "wa jannatin arduhas samawati wal ard," yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan janjikan bagi orang yang menuju ampunan Allah, meminta ampunan dan meminta taubat kepadanya, maka Allah janjikan surga seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan, Allah berikan ampunan yang begitu luas. Bagi siapa saja yang melaksanakan puasa, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagi siapa saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh harap, dengan keyakinan dan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa mendapatkan ampunan Allah. Begitu pula ganjaran. Banyak sekali ganjaran pahala di sisi Allah di bulan Ramadan. Di antaranya dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu." Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kebaikan. Illa siyam. Kecuali ibadah puasa. Salat kita dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Itu belum mendapatkan malam Lailatul Qadar. Normalnya di bulan Ramadan. Ya, sampai 700 kali lipat. Ya, sedekah kita, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya dilipat gandakan, ya, menjadi 700 kebaikan. Kecuali satu ibadah. Ibadah itu adalah puasa, illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzibih. Karena sesungguhnya as-saum atau as-siyam itu adalah untukku, kata Allah. Ya, maka akulah yang akan membalas langsung. Artinya tidak terbatas hanya pada 700 kebaikan. Poinnya apa di sini? Pahala dan ganjaran yang kita ingin dapatkan di bulan Ramadan. Begitu pula ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa. Maka kita masuk di sini. Kenapa kita bahas di sini tentang tema al-kabair, dosa-dosa besar. Karena sesungguhnya dosa-dosa besar ini adalah dosa di mana seorang hamba membutuhkan, ya, penghapusan dosa dengan meminta maghfirah, ampunan, dan meminta taubatan nasuhah. Tidak bisa hanya dengan beramal soleh lalu dosa itu hilang. Amal soleh yang bisa menghapuskan dosa adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar yang selama ini kita pernah lakukan selama hidup kita, bisa jadi dengan meminta ampunan kepada Allah dan mengharapkan agar bisa senantiasa bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, memahami adab-adab taubat, syarat-syarat taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa besar. Ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini dari pembahasan Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kurang lebih dosa-dosa besar yang beliau kumpulkan ada 76 dosa besar. Tapi kita akan bahas secara garis besar sesuai dengan pembahasan kita merujuk kepada kitabnya langsung, ya. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Ummahati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Di dalam dosa-dosa besar, yang pertama yang akan kita bahas adalah asyirku billahi ta'ala. Asyirku billahi ta'ala. Apa itu asyirku billahi ta'ala? Asyirku billahi ta'ala adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab beliau mengatakan wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa ta'budu ma'ahu ghairahu min hajarin aw basharin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw jinniyin aw najmin
au malakin wa ghairi dzalika. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan, yang namanya syirik adalah engkau menjadikan, taj'ala, ja'ala yaj'alu, menjadikan adanya sekutu, ya, niddan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang menciptakan engkau. Dialah yang telah menciptakan kamu, ya. Sedangkan syirik ini menjadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah, dialah Allah, khalaqaka, yang menciptakan engkau, ya, yang menciptakan engkau, wa ta'budu ma'ahu ghairahu, dan ta'buda, engkaulah juga beribadah kepadanya, ma'ahu, ghairahu, dan juga beribadah kepada selainnya. Ya, ada segolongan manusia yang menyembah kepada selain Allah saja. Nah, ini adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan juga. Dan ada pula orang-orang yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Seperti min hajarin, ya, menyembah batu. Au basyarin, atau menyembah manusia, yang kita ketahui bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah yang dikultuskan. Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah yang dikultuskan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Au syamsin, atau matahari. Mereka para penyembah Shinto menyembah matahari sudah ada beribu-ribu tahun yang lalu. Bahkan dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, di dalam kisah Nabi Ibrahim Qasasul Anbiya, ya, bagaimana orang-orang Babilonia sebagian mereka menyembah dewa matahari. Au qamarin, atau menyembah bulan, ya, orang-orang paganisme yang meyakini adanya dewi dari bulan yang turun ke bumi. Au nabiyyin, ataupun menyembah nabi, orang yang memberikan kabar gembira dan kabar peringatan. Menyembah mereka, orang-orang yang dikultuskan oleh mereka sendiri. Au syaikhin, atau menyembah syekh, ulama. Menyembah bukan hanya sekedar sujud dan ruku, akan tetapi banyak media ataupun faktor yang disebutkan bahwa yang namanya menyembah itu berdoa, ya, mendoakan atau memohon perlindungan, memohon pertolongan, baik itu isti'anah, isti'adzah, istighatsah, ya. Kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk Allah. Au jinniyin, atau golongan jin, ya. Sedekah laut untuk penghuni lautan, sedekah gunung untuk penghuni gunung, ya. Au najmin, bintang, ya. Menyembah bintang, percaya bahwa bintang ini akan memudaratkan diri kita. Kalau kita punya zodiak ini akan mengalami keberuntungan, ya. Au malakin, percaya kepada astronomi, juga najmin, ya, percaya bahwa ada tanpa adanya ilmiah, ya, bahwasanya bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Au malakin, malaikat, menyembah para malaikat, wa ghairi dzalik, ya, dan lain sebagainya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Ya. Wa qala ta'ala qala Allah ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. Sebegitu besarnya dosa syirik sampai Allah tidak akan mengampuninya. Ya, dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dalam surah Al-Maidah ayat 72. Di mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah di dalam api neraka. Dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya Allah mempersekutukan, bagi siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka benar-benar bagian dari kezaliman yang besar. Dan masih banyak lagi, ya. Wal ayatu fi dzalika katsiratun. Dan ayat-ayat yang menerangkan tentang kesyirikan itu sangat amat banyak. Dalam hadis Nabi, faman asyraka billahi ta'ala thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an kama anna min amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udziba. Barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian mati dalam keadaan musyrik, maka dapat dipastikan ia akan menjadi penghuni neraka. Ya. Dan pasti akan menjadi penghuni neraka. Demikian pula halnya dengan orang yang beriman kepada Allah, kemudian meninggal dunia dalam keadaan beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka penghuni surga. Meskipun ya apabila dia melakukan dosa, diazab dulu terlebih dahulu di dalam api neraka. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling amat besar? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Fadzakara minha asyirk. Dan diantaranya yang disebutkan yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang merubah agamanya, murtad, maka bunuhlah ia. Nah, luar biasa hadis ini dengan jelas menerangkan hal tersebut. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa macam-macam bentuk kesyirikan itu sangat amat banyak. Ya. Macam-macam kesyirikan itu sangat amat banyak. Di antaranya ya, seseorang yang mengagungkan sesama makhluk sebagaimana ia mengagungkan Sang Khalik, melebih-lebihkan atau seakan-akan makhluk tersebut suci, maksum, bahkan memaksumkan ya orang-orang yang tentu tidak ada dalil yang sharih, dalil-dalil yang jelas dan dalil yang sahih. Ya. Seperti halnya kebiasaan sebagian para pembantu, baik pembantu orang yang merdeka ataupun budak, engkau dapat melihat ia sangat mengagungkan tuannya, rajanya, atau mengagungkan seorang pejabat melebihi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk syirik yang sangat amat besar, yaitu mengagungkan makhluk melebihi pengagunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati fillah, rahimani wa rahimakunallah, ya, pembahasan kita masuk sampai kepada kesyirikan.
Ya. Bahkan di dalam syarah hadis dan disyarahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala bahwasanya contoh lain bentuk kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rasa mahabbah, cinta. Itu juga termasuk bagian dari kesyirikan. Ya. Seperti halnya apa? Mencintai seseorang sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tersebut akan menuntut orang lain untuk mencintainya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini banyak dijumpai pada para pemuda dan para pemudi yang sedang mabuk asmara. Begitu pula seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya. Apa yang dikatakan istri akan dipatuhi oleh suaminya, meskipun dalam perkara yang mungkar. Begitupun sebaliknya. Ya, baik itu suaminya ataupun istrinya, pasangannya, ya, patuh dan tunduk sampai melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga masuk ke dalam syirik mahabbah. Ya. Orang-orang yang sedang dimabuk asmara, orang yang sedang jatuh cinta kepada lawan jenisnya, maka kita akan melihat hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada selain Allah. Ya, melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Pasangan yang membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, amal soleh, sampai enggan untuk melakukan amal soleh, maka ini juga bagian dari kesyirikan, syirik mahabbah. Dan hendaknya, ya, sebagai seorang muslim dan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjalin, ya, pasangan hidup kita, untuk bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai pasangan kita karena Allah. Membenci pasangan kita pun karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai itu karena Allah. Membenci itu pun juga karena Allah. Bukan hanya cinta dan patuh serta tunduk kepada pasangan. Tanpa, ya, mengambil ibrah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jauh ia cintai daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antara syirik yang lainnya, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tersembunyi, yaitu riya. Maka hal ini pun termasuk perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang sedang melakukan sholat, kemudian ia memperbagus sholatnya karena si fulan, karena bertemu calon mertuanya, karena bertemu dengan mertuanya, ya, bertemu dengan tokoh dan lain sebagainya, atau berpuasa karena ingin dikatakan orang soleh. Dan sering terjadi, ya, bahkan viral, ya, orang yang membagikan zakat mal secara, ya, diviralkan, ya. Memang dalam kondisi tertentu boleh-boleh saja, ya, bertujuan untuk memotivasi orang-orang di sekitar untuk melaksanakan zakat mal. Akan tetapi riya ini tersembunyi. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang yang melakukan hal tersebut dan satu orang lagi juga melakukan hal tersebut, ya, sedekah, niatnya sedekah, ya, tapi diviralkan, diramaikan, dikontenkan, ya. Apakah ini termasuk bagian dari keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya termasuk bagian untuk dipuji, untuk dinilai, dilihat bahwa ini adalah orang soleh, orang dermawan dan lain sebagainya. Karena itulah kita menghindari perkara-perkara yang berbau kesyirikan, riya ataupun sum'ah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesyirikan yang tersembunyi juga
menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Nah, kalau kita melihat mengacu kepada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Di antaranya, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang ambisinya terhadap dunia, ya, farraqallahu alaihi amrahu. Tujuannya untuk dunia nih. Kita bicara tujuannya untuk dunia. Dia kerja untuk dunia. Dia mencari nafkah untuk dunia. Tujuan utamanya. Dia beramal soleh agar mendapatkan imbalan. Imbalan dunia. Bukan imbalan pahala di sisi Allah. Mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi berharap ingin mendapatkan sebagian kehidupan dunia yang lebih baik. Salatnya, tujuan salat dia untuk bisa menjadi orang kaya. Melaksanakan puasa, bahkan ada puasa di dalam gua sekian hari, ya dia berpuasa ya untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya, ilmu tersebut adalah ilmu yang berkaitan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia. Ya, farraqallahu alaihi amrahu. Maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Mau bagaimanapun bentuknya, ya, tapi niatnya yang akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan hanya farraqallahu alaihi amrahu. Ya, waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Karena tujuannya dunia. Ya, menjadikan dunia sebagai segala-galanya. Menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Ya, agar bisa 7 turunan hidupnya akan kaya raya. Ya, anak cucunya akan menjadi penerus, pewaris dari harta-hartanya. Ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang ia usahakan saja. Mungkin dia berusaha berangkat pagi pulang malam, ya itu yang ia dapatkan. Tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak bertambah keberkahan itu. Yang ada hanyalah rasa letih, capek, gelisah yang terus-menerus dirasakan oleh orang-orang yang hubbud dunia. Wa man kanatil akhirah niyatahu. Barang siapa yang niatnya adalah untuk akhirat. Oh, berarti kerjanya ibadah saja. Tentu tidak demikian. Ia mencari nafkah untuk akhirat. Karena memang kewajiban seorang suami menafkahi anak dan istri. Kenapa ia mencari nafkah? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menuntut ilmu? Agar saya ingin mendapatkan ranking 1. Maka itu bukanlah ambisi akhirat. Orang yang berambisi akhirat, dia akan menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib. Dan hukum asal wajib jika ditinggalkan berdosa. Maka harapan kita bukan hanya sekedar paham, tapi dilembutkan hati kita untuk bisa mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain dan tidak bukan, kita berharap mendapatkan ampunan. Kita menuntut ilmu agar bisa mendapatkan ampunan. Agar kita lebih paham Al-Quran, lebih paham agama kita. Ketika kita paham agama kita, semakin kita beriman, semakin kita mendapatkan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang niatnya akhirat, jama'allahu amrahu. Allah akan kumpulkan urusannya, dimudahkan urusannya, diringankan urusannya, disederhanakan urusannya, tidak pernah sulit, tidak pernah rumit urusannya.
semua tertangani dengan baik, semua dengan ketenangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tumaknina dalam setiap keadaan, dan kita yakini qada dan qadarnya Allah. Ketika mendapatkan musibah, kita tidak terlalu sempit hati kita. Lalu kita mengatakan qaddarallah wa ma syafa'al. Itu semua adalah ketentuan Allah. Memang sudah Allah takdirkan, dan itulah takdir Allah yang terbaik buat orang-orang yang beriman. Ya. Lalu bagi kita mendapatkan nikmat, bukan merasa jumawa ketika mendapatkan harta yang berlimpah, bukan merasa diri kita lebih hebat, merasa itu adalah jerih payah kita, tapi kita sandarkan biiznillah, itu semua adalah atas izin yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah ketenangan turun bagi orang-orang yang beriman, mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan ketenangan jiwa, karena sebab kita tujuannya adalah untuk akhirat. Apapun ibadahnya, apapun aktivitasnya, jika ditimbang-timbang dengan pahala dan ampunan. Pahala apa? Apakah mendapatkan pahala ataukah mendapatkan dosa? Apakah mendapatkan ampunan ataukah tidak diterima amal soleh kita? Itu menjadi timbangan tolak ukur kita sebagai seorang mukmin. Ketika itu terjadi pada diri seorang mukmin, maka selanjutnya kita akan berusaha untuk menjadikan akhirat di dalam hati kita. Lalu Nabi melanjutkan wa jama'a amrahu. Ya. Lalu Nabi mengatakan walam ya'tihi walam ya'tihi minad dunya wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa ja'ala agniya, ya, Allah akan menjadikan kekayaan ya di dalam hatinya. Ketika kita merasa cukup, qanaah, itulah orang-orang yang merasa dirinya berharap untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan ya bahwasanya dunia akan mendatanginya wahya ragimah, dalam keadaan hina di hadapan orang-orang yang beriman, di hadapan orang-orang yang ambisinya adalah akhirat, bukan ambisinya terhadap dunia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakunallah. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan ini bisa masuk ke dalam kesyirikan besar yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Ya, kita akan melihat bahwa orang semacam ini hidupnya bergelimang harta di dunia, kata Syekh Utsaimin. Baik dengan harta yang halal maupun yang haram, dengan cara berdusta maupun dengan cara menipu, segala macam urusan-urusan dunia. Ia tidak peduli melakukan semua itu karena dunia telah memperbudaknya. Ini adalah bagian dari kesyirikan terhadap dunia. Di dalam penjelasan yang lain, bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengharapkan negeri akhirat. Berapa banyak kesyirikan-kesyirikan terjadi karena disebabkan niat yang salah. Maka ini disebut dengan syirik dalam masalah niat. Syirik dalam masalah niat adalah kesyirikan yang tidak berbekas dan kesyirikan yang tersembunyi. Karena sebab itulah seseorang bisa masuk ke dalam api neraka karena sebab kesyirikan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakunallah. Bukankah kesyirikan itu secara fisik menyembah kepada selain Allah saja? Tentu tidak. Karena macam-macam kesyirikan dijelaskan oleh para ulama banyak sekali, seperti tadi dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syirik kepada makhluk, ya, menjadikan prioritas utamanya adalah makhluk dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya kesyirikan yang membuahkan rasa cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan
yang harusnya wajib kita jauhi sebagai seorang mukmin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan kesyirikan ini terbagi menjadi 3 secara umum oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Yang pertama adalah asyirku fi rububiyah. Kesyirikan dalam masalah rububiyah. Bahwasanya ia meyakini bahwa selain Allah mampu menciptakan. Adanya pencipta selain Allah. Adanya pemberi rezeki. Nah, ini sering terjadi di antara kaum muslimin, di mana mereka khawatir rezekinya tertukar. Sedangkan yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari pandangan kita. Seseorang yang merasa khawatir rezekinya hilang, khawatir rezekinya tertukar, maka dia akan masuk ke dalam perkara jatuh kepada syirik dalam masalah rububiyah. Lalu menghidupkan ataupun mematikan. Mereka meyakini bahwa ada makhluk ataupun pencipta yang menghidupkan dan yang mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah diyakini oleh orang-orang Bani Israel. Tatkala Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati, lalu mereka mengkultuskan Nabi Isa. Tatkala Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa pernah juga menghidupkan orang mati, lalu sebagian mereka mengkultuskan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Lata, Uzza, Manna adalah orang-orang solih, lalu menjadikan mereka orang-orang soleh itu adalah perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berdoa langsung kepada Allah, mungkin kita belum tentu dikabulkan doa kita. Akan tetapi ketika kita berdoa atas nama Lata, orang saleh, Uzza, Manna, orang saleh, ya, di zaman sebelum Nabi SAW musyrikin Mekah, maka doa mereka akan dapat dikabulkan dan cepat dikabulkan. Lalu apa bedanya musyrikin Mekah dengan orang-orang di zaman ini? Di mana mereka datang ke kuburan-kuburan orang soleh, kuburan para wali, untuk meminta keberkahan. Datang lalu berdoa kepada Allah melewati makam wali, melewati bingkai yang berisi foto Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, akan mendapatkan keberkahan di dalamnya, atau ke kuburan orang-orang, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama halnya dengan kegiatan dan aktivitas ibadah orang-orang musyrikin Mekah. Ahibati fillah rahimakumullah. Yang kedua adalah syirik dalam uluhiyah, yaitu meyakini selain Allah bisa memberikan mudarat, bisa memberikan manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk bagian kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik yang ketiga adalah syirik dalam masalah asma was sifat. Bahwasanya Allah memiliki nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dan kekhususan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Lalu ada segolongan kaum yang dimana mereka mengklaim diri mereka bisa mengetahui masa depan, mengetahui datangnya hari kiamat, ya. Lalu berbuat perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah dengan istilah orang-orang Muhammadiyah yang ditulis, ya, di dalam penjelasan orang-orang Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memberantas yang namanya TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Lalu mereka bercerita tentang hal-hal yang bersifat tahayul, bersifat khurafat, bersifat bid'ah, sehingga jatuhlah ke dalam perkara kesyirikan dan diyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ada orang yang bisa mengetahui hal-hal gaib, ya, bisa mendatangkan perkara yang memudaratkan
ataupun menolak bala, maka ini bagian dari syirik dalam masalah asma was sifat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin pembahasan singkat yang dibahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjut ke dalam poin yang kedua, apabila ada di antara ummahat yang ingin bertanya, kami persilakan. Jika tidak ada, kita akan melanjutkan kepada poin yang kedua. Ya, bisa menanyakan via chat ya dari Zoom apabila ummahat ingin bertanya ataupun secara langsung. Baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Ya, kalau tadi sudah dibacakan, maka untuk member bahasa Arab, ya, khusus bahasa Arab, ya. Baik, alhamdulillah ada pertanyaan dari Ibu Handayani, ya, barakallahu fiki. Ya. Bismillah, Ustaz, apakah dosa mengunjungi makam Wali Songo? Nah, mengunjungi para makam para wali ataupun wali songo, para habaib, para ulama, siapapun orang soleh atau bahkan orang tua kita, saudara kita sangat dianjurkan di dalam syariat Islam dan disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya bukan masalah mengunjungi ataupun mendatangi ya makam para nabi misalkan, orang soleh ya, ziarah kubur ya, ziarah kubur itu disunahkan, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap kali kita datang ke makam kita membaca dalam hadis Nabi, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian yang telah wafat, para penghuni kubur, dan orang-orang yang beriman, dan juga orang-orang Islam. Wa inna insyaallah lahikuna as'alullah lana walakumul afiyah. Dan kami insyaallah akan menyusul kalian, saya meminta, dan kita meminta keselamatan untuk kami dan juga untuk kalian. Ini dianjurkan, ya, dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu ke makam para wali, para habaib, para ulama, ya, orang-orang soleh, ya, untuk mengingat kematian, ya, dan itu dianjurkan, ya, dan sempat pada fase di mana orang-orang di kalangan kaum mukminin, kaum mukminat, ya, para wanita itu sempat dilarang oleh Nabi SAW karena adanya ratapan, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kembali untuk ziarah kubur dengan tujuan aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah pengingat pemutus kelezatan, yaitu yang namanya kematian. Karena kematian itu bisa memutus kelezatan apapun bentuknya. Saat kita makan, tiba-tiba ada saudara kita, orang yang kita cintai wafat, maka makanan seenak apapun yang kita makan tidak berasa enak, karena itu kematian adalah pemutus kelezatan. Maka itu perintah, dan sunnahnya Nabi SAW datang, tidak terikat dengan waktu. Oh, ini kita harus nyekar ya, kita harus minta restu kepada orang tua kita yang telah wafat ya, ketika memasuki bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Maka tidak terikat hanya sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Kapan saja silakan.
Tapi yang menjadi permasalahan adalah apa yang dilakukan pada saat ziarah kubur. Banyak sekali adab-adab, ya, adab-adab yang dimana ziarah kubur ini harus dipahami lebih dalam. Dan di antara adab-adab itu, ya, adalah tidak mengenakan sandal ketika masuk, ya, masuk ke pemakaman. Ya, adapun yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan tawassul kepada orang-orang yang telah wafat, ya, yaitu melalui perantara orang-orang yang telah wafat, ya, untuk memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah melewati makam-makam orang yang kita anggap solih atau kita anggap keramat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Adapun mendoakan, sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dosanya, ya, sampai akhir, maka itu disyariatkan, ya. Akan tetapi memang ada beberapa para ulama khilaf di kalangan para ulama ahli fikih, yaitu imam 4 madhab tentang mendoakan, mentransfer doa ataupun mengirimkan bacaan Al-Quran. Surat Al-Fatihah misalkan, ya, surat Al-Fatihah kita kirimkan untuk mayit, ya. Nah, itu para ulama berbeda pendapat dan kita harus lebih dewasa ketika ada perbedaan pendapat, ya, tentang hal tersebut. Adapun mendatangi makam, ziarah kubur itu disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat? Silakan berkaitan dengan hal tersebut ataupun di luar dari tema. Ya, jika sudah jelas, ya, di sini di antara Ummahat ada yang menjadi member, ya, Tahasus Bahasa Arab. Kita akan coba mendengarkan, ya, pembacaan, ya, oleh Ummahat, ya, di dalam pembahasan Al-Kabiratus Tsaniyah, ya, dosa besar yang kedua, ya. Apabila berkenan kepada Ibu Dedeh, apakah ada Ibu Dedeh untuk bisa Ustaz. membacakan poin yang kedua. Persilakan. Apa Ustaz yang atas ya? Ya, dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'nahu wa addalahu azaban azima. Oh, itu Al-Quran ya, An-Nisa ayat 93. Iya, nah, Masya Allah. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ibu Dede atas bacaannya. Dan kebetulan ini ada harokatnya, ya. Nanti kita bahas yang nggak ada harokatnya. Baik, baik. Ya, permulaan untuk mukadimah kita. Dan seterusnya nanti khusus untuk member, ya, member bahasa Arab saja. Bagi yang dari luar umum, ya, maka kita tidak perintahkan untuk membaca. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan qatlun nafs. Apa itu qatlun nafs? Membunuh jiwa. Membunuh orang lain yang tidak berdosa. Ya. Termasuk dosa besar yang kedua, Ummahat. Kalau dosa besar yang pertama adalah kesyirikan, syirik besar itu masuk ke dalam nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, asyirku billah. Ya. Kalau melakukan syirik besar, maka dia otomatis bisa keluar dari Islam. Meskipun masih sholat, meskipun masih puasa, sampai ia benar-benar meyakini dengan
meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya ia akan diterima insyaallah taubatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang syirik kecil dia tidak bisa dia tidak sampai keluar dari Islam. Hanya menggugurkan dosa-dosa, menggugurkan pahala. Afwan, menggugurkan pahala. Nah, di bulan Ramadan kita harus mengetahui hal tersebut agar pahala kita semakin bertambah, jangan sampai gugur pahala kita karena syirik. Dan juga sebaliknya, ya, jangan sampai kita keluar dari Islam, puasa kita sia-sia. Apakah kita sudah melakukan syirik besar? Pelajari macam-macam syirik besar, ya, dan lain sebagainya. Nah, dosa besar yang kedua, qatlun nafs, yaitu membunuh orang lain. Dalilnya surat An-Nisa ayat 93 yang artinya wa mayaqtul, barang siapa yang membunuh seorang mukminan yang beriman muta'ammidan, dengan sengaja ya kita bicara. Oh, berarti kalau membela diri, dibegal, dirampok ya oleh orang lain bagaimana? Ada hukumnya tersendiri. Ya. Kalau ini dengan sengaja, baik itu ingin balas dendam, baik itu ingin tawuran, ya, dan lain sebagainya, ingin membunuh jiwa seorang mukmin, ini baru mukmin nih, belum membunuh jiwa orang kafir, bagaimana hukumnya? Fajazauhu jahannam, maka balasannya baginya adalah jahannam. Salah satu neraka paling bawah ya, yang bertetanggaan satu komplek dengan Fir'aun, Qarun, Haman, ya, dan orang-orang munafikin. Khalidan fiha, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kekal di dalamnya. Kata khalidan fiha. Ya, nanti juga akan kita bahas secara bahasa ya dan tafsir. Wa ghadiballahu alaihi. Allah marah kepadanya. Wa la'anahu. Allah melaknatnya. Ya. Wa a'addalahu, dan Allah janjikan kepadanya, ya, Allah sediakan kepadanya azaban azima, azab yang sangat amat besar, ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakunallah. Perkara yang sangat penting untuk kita pahami, mungkin karena waktunya yang terbatas, sampai ayat ini dulu ya yang kita bahas, ya. Pekan depan kita masuk ke dalam qatlun nafs pada pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Akan tetapi ya, seorang mukmin hendaklah itu tadi memperhatikan dua hal dan menjauhi dua hal yang membuat dirinya mendapatkan ganjaran pahala, kebaikan ya di sisi Allah, yang membuat seorang hamba mendapatkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal yang harus dihindari adalah lawan dari kedua hal tersebut. Jangan sampai kita mendapatkan dosa yang dilipat gandakan ataupun dosa-dosa besar. Hindari ijtanibu sab'al mubiqat. Hindari yang namanya dosa-dosa besar. Ya. Yang kedua, ya, khawatirlah dengan amalan soleh kita. Ya, apakah diterima taubat kita ataukah tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah diampuni dosa kita ataukah tidak diampuni dosa kita? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sebagai penutup?
Baik, insya Allah cukup dan mohon dipersiapkan Ummahat untuk pertemuan yang akan datang, yang akan membaca nanti ya matan dari Al-Kabair, yaitu Ibu Evi, mohon dipersiapkan, Ibu Ida Fauzia, ya, Ibu Yurdesanti, ya, ada 3 ya untuk pertemuan yang akan datang, dan nanti kita akan share contoh matan ya yang nanti akan dibaca oleh Ibu Evi, Ibu Ida, dan Ibu Yurdesanti. Dan bagi ummahat yang lainnya bisa mengambil faedah yang lebih besar dengan bertanya, dan kita buka sesi tanya jawab ya yang berkaitan dengan hal tersebut, dan di luar tema juga kita akan siap ya untuk menjawab. Dan mohon dipersiapkan dan mohon untuk ummahat mempersiapkan pertanyaan terbaik untuk kita bisa mengambil faedah yang lebih besar, mengambil ibrah, pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti ummahat akan tanyakan. Jadi ini sesi tanya jawab juga ya bagi member grup dari Majelis Ilmu Mulia di Atas Manhaj Salaf ya, mungkin bisa diinformasikan juga ya bagi ummahat ya agar bisa membuka tanya jawab, kita buka tanya jawab ya di pertemuan kita di hari Selasa. Bagi umat yang ingin bertanya lebih mendalam tentang ilmu akidah, fikih yang berkaitan dengan ulum syar'i, bisa ditanyakan di tempat kita di kajian Ramadan setiap hari Selasa pukul 9 sampai dengan pukul 10 insyaallah taala. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan ummahat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua dalam beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ampunan Allah, dilembutkan hati kita dan diteguhkan hati kita di atas agama Allah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadza ma aqulu lakum. Wa nakhtatim bihadzal qadar bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah.